Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Ya, nah hari ini kita akan secara khusus melihat apakah Tuhan itu mengizinkan kekerasan terhadap perempuan, tapi kita coba jawab pertanyaan ini tidak secara random, tapi kita mau melihat secara khusus satu kisah, yaitu kisah Hagar dan Sarah ya. Itu ada di dalam 2 pasal, nanti kita akan baca Kejadian pasal 16 dan juga Kejadian pasal 21. Nah, kenapa sih topik ini penting dan kenapa kita harus belajar menafsir tokoh-tokoh perempuan di dalam Alkitab? Ada beberapa alasan Bapak Ibu, atau mungkin lebih baik saya sebut beberapa problem ya. Alasannya itu problematik ya. Yang pertama adalah begini. Sebagai orang Kristen, seringkali kita itu Ibu Bapak cukup familiar dengan teologi sistematika ya. Jadi dengan doktrin-doktrin itu kita cukup familiar begitu. Ya, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin dosa, dan itu adalah sesuatu yang baik. Perlu kita belajar doktrin-doktrin. Tapi kita itu sadar atau tidak suka jarang mempelajari cerita-cerita Alkitab yang utuh gitu ya dan menyeluruh ya. Kadang kita itu kalau kita belajar doktrin, semuanya sudah dimasukkan ke dalam sistem berpikir. Ya, misalnya ya, doktrin Allah, kita langsung pribadi Allah. Allah adalah roh misalnya. Nah, jadi kita tidak membaca kitab Kejadian secara runtut, Keluaran secara runtut. Nah, saya amati kok cenderungnya gereja itu kita lebih sering belajar doktrin tetapi jarang baca kisah-kisah Alkitab. Ya, mungkin kadang kita pikir kisah-kisah Alkitab itu bagiannya anak sekolah minggu. Sudah selesai sekolah minggu ya sudah nggak usah baca kisah Alkitab. Nah, tapi kalau seperti itu jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah narasi, cerita, worldview kita itu terbentuknya bukan lagi oleh cerita Alkitab, tapi oleh cerita-cerita yang ditawarkan dunia ini. Nah, itu masalah. Itu yang pertama. Ya, berikutnya Ibu Bapak dan Saudara, ada masalah teologis. Kadang kita merasa, saya cukup banyak menemui pertanyaan ini dari jemaat, yaitu Allah yang di PL kok kayak beda sama Allah yang di PB begitu. Ya, Allah yang di PB itu seperti keras, seperti galak, garang begitu, murka. Sementara Allah yang di PB itu lemah lembut, baik hati, penuh kasih begitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru sekali dan kita perlu lihat nanti bagaimana sebenarnya Allah itu adalah pribadi yang sama, yang tidak berubah dan konsisten, baik itu di dalam PL maupun di dalam PB ya. Memang ekspresi murka dan kasih Allah bisa berbeda-beda, tapi Allahnya sendiri adalah pribadi yang sama, yang tidak berubah. Ya, kemudian yang ketiga, zaman sekarang, Ibu Bapak dan saudara-saudara, itu kita menemukan banyak problem di dalam menafsir Alkitab. Ya, ada kelompok yang namanya feminis ya. Ngomong-ngomong feminis ini luas, saya juga tidak mau kita cuman mengkategorikan feminis ini satu macam saja ya. Nggak ada banyak sekali kategori feminis dan ada feminis yang baik juga sebenarnya begitu ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah apa? Kelompok penafsiran feminis yang berasal dari sayap liberal dan juga dekonstruksionisme. Nah, kalau Ibu Bapak sekarang itu yang lagi ngetren ya, Bapak Ibu sering dengar Kristen progresif gitu ya. Sebenarnya kalau kita menyelidiki filsafatnya Kristen progresif, itu ada filsafat dekonstruksi. Nah, ini mirip dengan yang diusung juga oleh kelompok feminis di dalam menafsir Alkitab. Mereka beranggapan bagaimana? Anggapannya begini, Alkitab itu ditulis semuanya oleh laki, katanya pertama ya. Kedua, Alkitab juga ditulis di dalam zaman yang sangat patriarki. Semuanya menekankan sudut pandang pria, ya. Dan juga politik pada masa itu tidak memungkinkan perempuan untuk bicara.
Jadi berarti asumsi mereka ya, Alkitab itu tidak murni. Kenapa? Karena di dalamnya itu yang ditulis itu semua kepentingan pria. Jadi penulis Alkitab dengan cara yang sengaja, perhatikan ini argumennya mereka ya, orang-orang feminis. Mereka berpikir begini, Alkitab itu penulis-penulisnya sengaja tidak memasukkan peran dan suara perempuan itu apa adanya. Jadi dibungkam peran dan suara perempuan itu disembunyikan. Sehingga kelompok tafsir ini beranggapan bahwa penulis Alkitab itu tidak murni terhadap kita. Setidaknya sudah menyembunyikan sesuatu kepada kita. Jadi konstruksinya Alkitab, bangunannya Alkitab itu tidak murni. Maka bagaimana cara mengetahui struktur Alkitab yang murni? Kita harus bongkar, harus dekonstruksi. Jadi suara-suara perempuan yang tersembunyi, yang tidak sepenuhnya dicatat, itu kita keluarkan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Di dalam kitab Ayub, nah di dalam kitab Ayub itu, kan kita tahu bahwa Ayub itu menderita ya. Ayub itu menderita, kemudian di tengah-tengah penderitaannya, kita diketemukan sama tokoh jahatnya. Nah, tokoh jahatnya siapa, Ibu Bapak, yang ditampilkan di dalam kisah Ayub? Tokoh jahatnya itu istrinya, salah satunya. Ya, istrinya bilang, kutukin Tuhan dan mati sejak kamu. Ngapain kamu menyembah Tuhan, taat sama Tuhan, kalau yang kamu dapat hanya seperti ini? Nah, orang-orang dalam kelompok feminisme yang dekonstruksi ini berpikir bahwa tuh kan penulis kitab Ayub cuman ambil omongan istri Ayub yang bagian jahatnya doang. Tapi mungkin nggak istri Ayub itu sebenarnya nggak cuman ngomong itu. Dia tapi ngomong yang baik-baik juga, lalu Ayub nggak mau denger. Ya mungkin aja. Tapi kenapa kok yang dimasukin cuman kata-kata yang itu, yang bilang bahwa kutuki Tuhan dan matilah. Ya karena yang nulis perempuan, dia sentimen sama, yang nulis laki-laki, dia sentimen sama perempuan. Jadi kitab Ayubnya harus dibongkar, supaya suara istri Ayub harus yang tadinya dibungkam tuh bisa lebih diperdengarkan. Nah, misalnya di mana, bagian mana yang kira-kira istri Ayub itu harusnya bersuara tapi dibungkam? Orang-orang dari aliran ini berkata, contoh ya, bisa jadi uh, istri Ayub itu suaranya dibungkam waktu justru hidup Ayub dipulihkan. Nah, waktu hidup Ayub dipulihkan kan dia jadi kaya lagi dan dia punya anak lagi 10. Ya. Nah, orang-orang di sini mulai bertanya, itu istri yang sama atau istri yang baru? Begitu ya. Kalau istri yang sama, maka kasihan sekali. Kasihan sekali kenapa? Pasti itu sudah tua sekali istrinya. Lalu harus punya anak lagi 10. Nah, itu pasti tidak baik untuk istrinya. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi keluhan istrinya nggak dimunculin. Ya, jadi istrinya cuma ditampilkan sebagai tokoh jahat. Lalu kalau pilihan yang kedua, bagaimana? Itu istri yang baru, bukan istri yang lama. Ya sama aja, lebih kasihan lagi istri Ayub ini. Nah, berarti Alkitab sama sekali tidak membela dia. Nah, jadi kelompok-kelompok feminis ini menyuruh kita untuk bongkar Alkitab supaya suara perempuan yang terbungkam bisa diperdengarkan. Nah, di dalam membaca teks yang kita mau coba latih nanti, yaitu Hagar, biasanya kelompok-kelompok feminis ini berkata bahwa Hagar itu adalah kaum yang ditindas oleh Abraham, dan bahkan ditindas oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mengizinkan Hagar itu tertindas. Nah, itu benar atau enggak? Ini yang kita mau lihat, kita kaji dengan cara kita baca teksnya dan kita coba tafsir baik-baik. Ya. Nah, saya kira kita setuju bahwa kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara pandang sola scriptura, bahwa kitab suci ini ditulis dari Allah, cukup sepenuhnya, dan juga kitab suci itu ditulis dari Allah yang tidak mungkin membohongi kita, maka isinya juga tidak mungkin salah. Maka saya kira kita pasti setuju, kita sama-sama tolak ya pandangan daripada kelompok feminis ini. Kita pasti tidak tidak setuju kalau dikatakan bahwa Alkitab itu menyembunyikan kebenaran. Itu kita pasti tolak ya. Nah, tetapi bagaimana kita membaca teks Hagar begitu ya? Sepertinya kan juga Hagar itu memang banyak mengalami ketidakadilan di dalam hidupnya. Nah, mari kita sama-sama lihat. Saya mau ajak kita baca Alkitab hari ini. Mari kita membaca Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Apakah saya boleh minta satu orang ibu yang bisa menolong kita untuk baca ayat 1 sampai 6?
Lalu nanti gantian ya, satu orang bapak bantu kita baca ayat 7 sampai 16. Apakah boleh? Siapa saja boleh yang mungkin bisa buka mic, boleh bantu kita untuk membaca Alkitab. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Sarai, istri Abram, tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar orang Mesir. 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Abram mendengarkan perkataan Sarai. 3. Sarai, istri Abram, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. 4. Abram menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. 5. Kata Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. 6. Kata Abram kepada Sarai, dia hambamu, dia dalam kuasamu. Lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Sampai 6 kan, Bu? Ya, boleh satu Bapak bacakan ayat 7 dan 16 sampai 16. Apakah ada yang bisa bantu kita? Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, aku lari meninggalkan nyonyamu. Malaikat Tuhan itu padanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Kala Elroy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai-Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya, baik. Saya akan membacakan pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21 ya. Pasal 21 ayat 8 sampai 21. Anak itu, maksudnya Ismail, bertambah besar dan dia disapi. Maksudnya Ishak. Ishak bertambah besar dan dia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebel hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu.
Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena dia pun keturunanmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Bersheba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu dia duduk agak jauh, kira-kira sepamana jaraknya. Sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Dia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Dia pergi mengisi kantong airnya lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu, dia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Dia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Nah, ibu bapak dan saudara, kita akan lihat terlebih dahulu siapakah Hagar. Nama Hagar itu bisa berasal dari 3 bahasa. Kalau dalam bahasa Ibrani, nama Hagar itu 2 kata, yaitu ha dan gar. Ya. Gar itu artinya asing, kalau ha itu kayak kata sandang. Jadi artinya adalah si orang asing itu. Tapi kalau berasal dari bahasa Arab, Hagar itu artinya adalah pengembara dari kata Hagar. Kalau pakai bahasa Ethiopia, Hagar itu artinya agung. Nah, bahasa mana yang kira-kira paling mendekati? Kalau kebanyakan penafsir Perjanjian Lama itu percaya bahwa Hagar itu nama Ibrani, nama Ibrani. Jadi artinya adalah orang asing itu. Nah, ini menarik kenapa? Karena Hagar itu orang Mesir. Orang Mesir, dan kemungkinan Hagar ini adalah budak yang diberikan oleh Firaun untuk Abram, disuruh bawa pulang itu ya, setelah kisah di pasal 12, waktu Abraham ketemu Firaun, lalu Firaun itu melihat Sarah itu cantik sekali, lalu Abraham bilang aja kamu itu adik saya, ya, pura-pura begitu ya. Nah, tapi terus akhirnya kan Sarah dan Abraham itu dibebaskan, lalu di situ para penafsir mengatakan bahwa Firaun juga memberikan banyak harta milik dari Mesir, termasuk gundik-gundik, termasuk salah satunya adalah Hagar untuk ikut serta dengan rombongan Abraham. Nah, yang menarik adalah Hagar orang Mesir, tapi namanya nama Ibrani. Nah, ini ada indikasi apa? Indikasi bahwa Tuhan Allah membuka pintu keselamatan bagi orang-orang yang di luar orang Israel. Jadi orang asing pun punya tempat di rumah Tuhan. Nah, ini indikasinya seperti itu. Karena nanti kita akan lihat di dalam kitab Keluaran, ya, orang-orang yang keluar dari Mesir itu bukan hanya orang Israel. Tetapi banyak juga orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Allah Israel. Mereka ikut keluar, dan itu berarti ikut menjadi umat Allah. Nah, jadi dari Hagar kita sudah bisa melihat satu petunjuk bahwa Tuhan itu membuka pintu keselamatan juga kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang asing, bahkan kepada orang-orang yang bukan dari Israel. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kisahnya berlanjut karena ada perseteruan ya antara Hagar dan Sarah. Nah, kisahnya bermula dari sebenarnya Sarah ya. Ini biang keroknya ini memang Sarah awal-awalnya ya. Sarah ini di pasal 16 ayat yang pertama, dia tidak percaya dan tidak sabar menantikan janji Tuhan. Karena memang sudah lama ya Tuhan janji itu ya. Para penafsir mengatakan itu sudah lebih dari 10 tahun Tuhan janji, tapi tidak digenapi. Ya. Jadi Sarah itu tidak sabar ya menantikan janji Tuhan, tidak percaya, dia menjadi goyah, lalu dia mau mendapatkan janji Tuhan itu menurut caranya sendiri. Maka Sarah berkata kepada Abraham, Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Nah, dikatakan lalu kemudian Sarah ini memberikan Hagar kepada Abram. Ya. Nah, Sarah di sini memberikan Hagar kepada Abram itu jadi begini. Memang ini seperti jadi Hagar itu kan istri kedua ya. Tapi kalau pada masa itu yang disebut dengan budak itu tidak lebih dari aset
ya, tidak lebih dari alat, ya. Jadi misalnya gambarannya gampangnya begini ya, misalnya saya punya kambing, maka anaknya kambing saya itu ya punya saya gitu. Nah, jadi Hagar itu diberikan sebagai istri yang kedua bukan setara dengan Sarah sebenarnya, bukan. Maksudnya itu bukan setara jadi istri kedua, begitu, bukan. Tetapi ini adalah budak yang kita bisa pakai untuk keperluan tertentu. Nah, pada waktu itu keperluannya apa? Keperluannya adalah pinjam rahim. Keperluannya adalah punya anak. Jadi Hagar di dalam cerita ini diberikan kepada Abraham untuk menjadi alat yang rahimnya dipinjam untuk melahirkan anak. Ya anaknya budak itu ya miliknya Abraham sendiri. Nah, kita lihat di ayat 2 dan 3, ini terjadi tanpa persetujuan Hagar. Jadi Hagarnya pasif. Dan lebih parahnya lagi adalah Abrahamnya juga pasif. Kalau ibu bapak perhatikan dari ayat 1, 2, dan 3 yang tadi, itu yang inisiasi, yang eksekusi semuanya adalah Sarah saja. Ya, Abraham cuma ya ikut-ikut saja begitu ya. Nah, ini jadi masalah ya. Nah, jadi ibu bapak lihat di sini, Sarah itu sebenarnya ibu orang beriman yang sudah mendapat janji Tuhan bersama-sama dengan Abraham. Tapi apa masalahnya? Masalahnya dia tidak percaya dan tidak sabar menantikan janji Tuhan. Ya, dia berpikir waktunya dia itu lebih mendesak daripada waktunya Tuhan. Keperluannya lebih penting daripada apa yang Tuhan rancangkan. Nah, di sini kita mendapat satu pelajaran secara rohani, secara teologis ya. Kalau kita tidak mau taat jalan Tuhan, dan kita tidak mau ikut jalan Tuhan, kita cuma mau ikut jalan sendiri, kita tidak mau ikut waktu Tuhan, kita tidak mau taat, kita buru-buru cepet-cepetin Tuhan, hampir pasti, ibu bapak, kita akan menyakiti orang lain, atau bahkan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Ya, nah seringkali ini misalnya di dalam keluarga gitu ya, kita sama-sama mengharapkan sesuatu, kita sama-sama mengharapkan kebaikan, tapi kalau sama-sama tidak mau sabar, tidak mau tahan dalam kesulitan begitu ya, pasti salah satu akan dikorbankan, entahkah itu pasangan ataupun anak ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau taat jalan Tuhan, hanya mau ikut jalan sendiri, pasti kita akan menyakiti orang lain atau mengorbankan orang lain. Nah, ini boleh menjadi satu perenungan bagi kita ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa Sarah dan Hagar itu tokoh yang punya perbandingan, seperti diperbandingkan terus oleh penulis kitab Kejadian. Ya, Sarah itu nyonya, sementara Hagar itu budak. Sarah itu orang kaya, Hagar itu miskin, tidak punya apa-apa, hidupnya bergantung orang lain. Sarah orang Israel, orang pilihan Tuhan, sementara Hagar itu orang Mesir, orang asing. Sepertinya 3 di atas itu Sarah yang menang, poinnya Sarah lebih banyak. Tapi ibu bapak, jangan salah bahwa Hagar ternyata juga punya keunggulan tertentu yang Sarah tidak miliki. Yaitu apa? Usia. Usia Hagar lebih muda, Sarah lebih tua. Ya, sehingga Hagar pun lebih subur dan potensi dia punya anak itu jauh lebih besar daripada Sarah yang bahkan jelas-jelas dikatakan oleh Alkitab itu mandul. Nah, kalau dari perbandingan ini, sekarang kita bisa lihat siapa kira-kira korbannya, siapa yang tertindas. Nah, di satu sisi kita lihat ya, si Hagar itu dia memang tertindas, dia menjadi korban. Kenapa? Karena dia dijadikan objek, dijadikan aset, dijadikan alat, bahkan oleh keluarga bapak orang beriman. Hagar itu ya cuman dipakai aja rahimnya begitu untuk mendapatkan janji Tuhan yang bukan menurut cara Tuhan, tapi menurut kemauannya Sarah sendiri dan pasifnya Abraham. Jadi Sarah menjadi korban dari keluarga orang beriman ini. Ya, perhatikan di sini juga menjadi warning buat kita. Kita yang mengaku orang beriman, orang percaya Tuhan, itu kadang-kadang sikap kita juga tidak lebih baik daripada orang dunia ya. Bahkan bisa mengorbankan orang lain, menindas orang lain. Nah, tapi di sisi lain, Ibu Bapak, cerita kita juga melihat secara menarik, kita diperlihatkan bahwa Sarah itu dalam satu titik tertentu juga sebenarnya korban. Korban apa? Korban budaya. Budaya yang menilai perempuan dari kesuburannya. Kenapa kok isu tidak punya anak itu sangat berat bagi Sarah? Padahal Tuhan sudah janji loh. Tuhan sudah janji. Kamu akan punya anak, itu sudah janji. Tapi kenapa kok tidak dapat anak itu jadi isu sekali, jadi berat buat Sarah? Karena apa? Ya karena dia hidup di dalam society, masyarakat yang memang merendahkan orang-orang yang tidak punya anak, menindas orang-orang yang tidak punya anak.
Dan rasa takutnya Sarah juga kita bisa mengerti kalau kita baca kisah-kisah sebelumnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara ingat ya, Abraham itu orangnya memang kalau di sini juga terlihat lagi, tapi nanti dia ada turning point di pasal 22. Pasif sekali Abraham itu ya. Jadi diam-diam aja begitu ya, tidak ambil tindakan. Padahal dia harusnya sebagai pria, pemimpin keluarganya. Tapi dia nggak ambil tindakan. Kita ingat di pasal 12, Abraham itu saking takut ya, takut mati. Padahal itu ketakutannya sendiri. Dia bilang sama Sarah, pura-pura saja kamu jadi adik saya, silahkan kamu tidur sama Firaun. Loh kok bisa ya begitu ya? Itu tidak melindungi istri. Nah itu bayangkan itu Sarah itu gimana kira-kira perasaannya begitu ya. Suaminya hanya karena takut mati bisa jual dia. Sekarang karena nggak punya anak, ini apa yang kira-kira suaminya juga bisa lakukan? Ya bukan tidak mungkin ditinggalkan. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini sebenarnya Sarah juga korban budaya. Dan juga menariknya adalah setelah Hagar itu kemudian mengandung, Sarah juga merasa tertindas oleh Hagar yang mengandung anak Abraham. Nah ini lucu juga ya, tadinya Sarah menindas, tapi terus kemudian dia merasa balik ditindas oleh Hagar begitu ya. Nah yang jadi masalah di sini memang sekali lagi, Abraham itu diam, dia cuci tangan. Nah jadi siapa sebenarnya korban? Kita melihat bahwa sama-sama Hagar dan Sarah mempunyai penindasannya sendiri, mempunyai penderitaannya sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena memang kita sudah hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa, dunia yang rusak. Ya. Korban budaya yang menilai perempuan dari kesuburan, itu kan nilai yang sangat jatuh dalam dosa, begitu ya. Yang menilai manusia berdasarkan apa yang mampu dibuatnya. Padahal rencana Tuhan Allah di Kejadian 1, 2, itu tidak pernah seperti itu. Ya, manusia dinilai karena memang keberadaannya indah dan diinginkan Allah tanpa perlu mempertimbangkan apa yang bisa manusia itu beri. Nah, tetapi setelah kejatuhan dalam dosa, semua jadi berantakan. Orang melihat sesamanya itu berdasarkan apa yang kamu bisa beri kepada saya. Ya, nah jadi kenapa terjadi seperti ini? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, juga Hagar, dia menjadi korban. Kenapa? Karena ya Sarah tidak mau taat pada janji Tuhan. Itu dosa bukan? Nah, tidak mau sabar menantikan Tuhan. Jadi memang kehidupan kita di dalam dosa itu apa ya? Saling menindas satu sama lain. Nah, di sini sebenarnya ada sorotan teologis lagi. Sebenarnya Ibu Bapak, sebagai orang-orang yang sama-sama hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, dunia ini jatuh, rusak, tidak ideal, dan kita adalah orang yang memang dalam tanda kutip tertentu semua manusia akan menderita. Kalau bahasa Paulus itu kesakitan mengerang ya di dalam ciptaan yang sedang menantikan harinya. Itu hidup di dalam dunia yang menyakitkan, dunia yang penuh dengan penderitaan. Harusnya kita bisa saling menopang satu sama lain. Ya, Hagar dan Sarah ini dua potret wanita tidak berdaya yang harusnya bisa saling menopang satu sama lain. Tapi justru seringkali apa? Seringkali kita itu terlalu takut untuk melakukan kasih, sehingga kita justru saling menindas dan tidak mau peduli satu sama lain. Sehingga kita membuat lingkaran setan yang tidak bisa diputus begitu ya. Kita tertekan oleh dosa, lalu kita menindas orang lain, akhirnya orang lain tertindas, menindas lagi orang lain lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini satu potret ya, kenyataan bahwa dunia yang sudah jatuh dalam dosa akan seperti itu. Nah, di dalam pasal 16 tadi, kita mendapat cerita bahwa Hagar itu lagi hamil, anaknya Abraham, ya. Lalu kemudian Sarah itu marah-marah ya, komplain kepada Abraham ya. Mengira apa? Mengira bahwa Hagar itu menghina dia gitu. Sehingga di ayat 5 pasal 16 Sarah katakan kepada Abraham, penghinaan yang aku derita ini itu kesalahanmu ya. Wah, ini kadang-kadang memang perempuan suka udah tadi dia yang minta terus terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan terus dia yang marah juga gitu ya. Gara-gara kamu loh. Terus Abraham bilang, "Loh, kok begini ya? Gara-gara saya begitu ya." Nah, jadi dia katakan begini, Abraham bilang, Abraham tuh juga nggak mau pusing ya, orang ya nggak mau pusing ya. Ya udah terserah kamu lah, dia hamba kamu, terserah mau diapain kek, begitu ya. Nah, akhirnya Hagar ini jadi kasihan sekali, sehingga dikatakan di pasal 16 ayat 6, Sarah menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkan Sarah. Ya, Hagarnya lari, begitu ya. Sarah menindas Hagar sampai ia kabur. Nah, kata menindas, itu kata Ibrani punah. Sebenarnya kalau kita baca itu kurang terlalu efek ya, ya udah menindas biasa.
Tapi kalau pembaca orang Israel membaca ini, itu kata yang sama dipakai juga di dalam Keluaran pasal 1. Orang Mesir menindas orang Israel. Jadi penindasan yang luar biasa, penindasan yang mematikan, penindasan yang membuat mereka teriak mengerang-erang kepada Allah, minta tolong diselamatkan. Tapi ironisnya, kalau di pasal 16 ini, siapa yang menindas? Israel, Sarah, menindas Hagar. Sampai akhirnya Hagar itu kabur. Nah, Hagar itu kabur, ya. Tapi menariknya begini, waktu Hagar itu kabur, dikatakan di ayat 7, malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di jalan ke Syur, sebuah mata air di padang gurun. Ketemu malaikat Tuhan di mata air di padang gurun. Kata malaikat itu, Hagar, hamba Sarai, dari mana engkau dan kemana engkau akan pergi? Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarah nyonyaku. Lalu kata malaikatnya itu apa? Ini aneh sekali, Ibu Bapak. Malaikat Tuhan suruh Hagar begini. Ayat 9. Kembalilah kamu kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya. Lalu di ayat 10 dan 12 sampai 12 itu malaikat Tuhan menjanjikan bahwa Hagar akan diberkati keturunannya. Nah, di sini yang menjadi problem, orang-orang banyak bertanya, kenapa kok Tuhan suruh Hagar kembali ke rumah tuannya? Padahal Hagar itu sudah ditindas. Ya, kita simpan dulu, nanti kita akan jawab ini. Yang luar biasa adalah, setelah bertemu dengan malaikat Tuhan ini, Hagar menamai Allah itu ya, yang ditemuinya, menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, ayat 13, El Roi. El Roi itu artinya the God who sees, Allah yang melihatku, Allah yang maha melihat. Nah, Allah yang melihat. Ini luar biasa, kenapa? Karena Hagar adalah tokoh perempuan PL satu-satunya, tidak ada lagi yang memberi nama Allah. Ya, hanya Hagar yang memberi nama kepada Allah. Namanya adalah El Roi, Allah yang melihatku, Allah yang punya mata yang tertuju kepada saya. Ya, nah ini pertanyaannya. Pertanyaan yang penting adalah, kenapa kok Allah menyuruh Hagar pulang lagi ke rumah Sarah dan menanggung penindasan itu? Silakan, kalau ibu bapak mau berespons, boleh. Kenapa kok Tuhan Allah suruh Hagar pulang ke rumah Sarah dan tanggung penindasan itu? Tunduklah di bawah kuasanya Sarah. Kenapa ya? Ada yang mau coba jawab? Kan karena Hagar, Bu, di bawah eh, kuasanya si Sarah. Kan dia jadi budak. Jadi kan zaman dulu mungkin budak kan harus tunduk kepada tuan, harus menghormati tuannya. Jadi boleh ditindas ya, nggak apa-apa Bu, pulang aja. Yang penting kamu pulang, kalau kamu mati di tangan Sarah ya nggak apa-apa, begitu ya, kira-kira. Bukan, kan Allah udah berjanji melindungi Hagar, memelihara Hagar, dan membuat satu dari keturunannya membuat satu bangsa yang besar. Berarti kan Allah memberkati keturunan Hagar, otomatis melindungi Hagar dong. Jadi nggak akan mati. Enggak, Ya, menurut oke. saya. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Lebih aman di tangan Abraham dan Sarah. Maksudnya bagaimana nih, Ibu? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi meskipun ditindas, tapi kalau di luar dia tidak aman, begitu ya? Ya, Nunggu itu kalau menurut saya mungkin nunggu anaknya nanti dapat berkat dulu dari papahnya, dari Abraham. Kan belum belum dapat berkat. Nanti kan dia juga jadi bangsa yang besar juga kan, eh, raja juga dari dia kan kayak gitu kan, ada berkatnya. Mungkin waktu itu belum, jadi suruh balik dulu. oke. Tunggu anaknya lahir ya. Oke. Ada yang lain? Saya tidak jawab dulu ya. Kita maju dulu. Karena nanti ada pertanyaan yang berikut yang agak mirip ya. Nah, jadi kita lihat ya. Ceritanya berlanjut. Oke, Hagar pulang. Pulang ke rumah.
eh, Sarah dan Abraham, lalu melahirkan Ismail. Nah, tapi waktu eh, Ismail itu sudah lahir, kemudian Ishak itu ada Ishak itu sudah disapi ya, berarti mungkin sekitar 2 tahunan begitu. Diadakan pesta. Lalu Ismail ini main-main sama Ishak. Nah, kita nggak tahu itu main-main apa ya. Pokoknya ya anak kecil aja gitu main-main. Nah, lalu Sarah ini terusik, nggak suka dia. Kok anak itu main sama anak saya? Nah, sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah Sarah itu mengusir Hagar. Ya, perhatikan Sarah mengusir Hagar. Ya, di ayat 10, Sarah bilang kepada Abraham begini, usirlah hamba perempuan kamu itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Ya, lalu Abraham jadi marah. Ini orang maunya apa? Ya, eh, sudah waktu itu ditindas si Hagarnya sampai kabur, lalu pulang lagi kembali tetap melayani. Kok sekarang disuruh usir, begitu ya? Nah, tapi di sini kita lihat nih, Abrahamnya sudah mulai ada reaksi. Ya, kalau yang lalu Abrahamnya nggak ada reaksi gitu. Ya udah terserah begitu ya. Sekarang ini Abraham udah mulai kesel. Ya udah bagus ya. Dia udah tahu mana yang benar begitu. Lalu Tuhan bilang begini, jangan sebel hatimu mengenai hamba dan anakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah padamu harus kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu pun juga akan kubuat, kata Tuhan, menjadi satu bangsa yang besar, karena dia juga keturunanmu. Nah, lalu keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Nah, di teks yang ini agak ada perbedaan, ya. Kalau yang tadi, yang pasal 16, ya Hagarnya mengandung itu diusir, sama Tuhan disuruh pulang kembali kepada Tuhanmu dan tunduk di bawah kuasanya. Tapi kalau di teks yang ini, Sarah mengusir Hagar, malah Tuhan memerintahkan Hagar untuk melepaskan dia sebagai orang bebas. Tandanya dari mana? Itu disuruh pergi dengan dikasih roti, dikasih air, dikasih bekal. Nah, itu tanda melepaskan budak itu menjadi orang bebas. Kamu bukan di bawah kuasa saya lagi, kamu adalah milikmu sendiri. Ya. Nah, justru Allah suruh Hagar itu dilepaskan sebagai orang bebas. Ya, Hagar dan anaknya kemudian pergi mengembara di padang gurun dan mengalami kehausan. Nah, ini secara kreatif ya, penulisnya kitab Kejadian itu kayak kasih bayang-bayang. Nanti anak-anak Abraham, yaitu orang-orang Israel, juga akan sama sebenarnya, kehausan di padang gurun, lalu diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa di pasal 6 tadi, Hagar yang kabur disuruh pulang, tapi kok di pasal 21 ini Hagar yang diusir malah disuruh pergi bebas. Nah, coba silahkan ibu-ibu, bapak-bapak boleh kasih respons nih berdasarkan perbandingan yang tadi. Kenapa tadi pasal 16 dia Hagar itu kabur, dia disuruh balik lagi. Tapi di pasal 21 Hagar sudah diusir malah Tuhan suruh bebas, Tuhan suruh pergi. Tadi kalau kata Bu Leni karena anaknya sudah lahir, ya jadi bisa dapat pembebasan. Ada jawaban yang lain mungkin? Mungkin sesudah pulang itu dia malah tambah memandang rendah Sarah, jadi lebih jahat kali. Nah, itu tidak ada di dalam teks. Tidak ada di dalam teks. Jadi kita kalau baca Alkitab, nggak boleh gitu caranya. Kalau tidak ada di dalam teks, tidak boleh diduga-duga. Nah, Hagar diberi kebebasan sebelumnya sebagai budak. Ya, kenapa ya? Tadi waktu pasal 16, dia budak, kok disuruh tetap jadi budak? Tapi di pasal 21, kok dikasih kebebasan? Atau itu Ishak udah lahir kali. Jadi Sudah, Ishak sudah lahir. ya, jadi udah ada kan penerus Abraham yang memang dari Sarah. Kalau begitu Tuhan sangat jahat. Setelah Ishaknya lahir, malah Ismailnya sama Hagarnya dibuang gitu. Seperti nggak dibutuhkan Kan lagi. udah jahat kan, udah kasih berkat juga sama. Ya, tetap dilindungi ya. Iya. Oke, ada yang lain tanggapannya? Diberi kebebasan.
Karena Hagar juga diberkati keturunannya. Ketika awal disuruh kembali, statusnya masih budak. Disuruh kembali supaya status budaknya bisa dihapuskan. Oke. Ada yang lain mungkin? Coba jawabannya yang hanya di dalam teks aja. Kenapa ya? Apa bedanya pasal 16 dan 21? Tuhan mempunyai rencana untuk Hagar. Ya, betul. Apa bedanya? Kan Tuhan udah bilang bahwa dari keturunan Abraham lah menjadi satu bangsa yang besar. Israel kan udah dijanjikan menjadi bangsa yang besar, membawa nama Allah. Sementara kan Hagar kan karena dari budak kan nggak ada janji berkat itu kepada Hagar. Janji berkat kan hanya kepada keturunan Abraham, berarti yang sah itu kan hanya Sarai. Iya, ya kalau gitu udah dari pasal 16 saja sekalian. Dia disuruh kabur dan mati. Karena memang tidak diberkati. Loh kan belum dikasih belum dikasih istilahnya tanda merdeka, Bu, masih budak. Jadi kalau dia lari kan berarti dia masih terikat dengan Abram dong, jadi budaknya Sarai. Tapi Ya, kalau sebenarnya. dia ini kan dia udah diberi kebebasan menjadi orang yang merdeka, nggak terikat lagi gitu. Ya, nah pertanyaan saya adalah, dia dikasih tanda bebas itu kan disuruh Tuhan kan? Abrahamnya disuruh Ya, Tuhan kan? Bebaskan Hagar, itu kan? Di pasal 21 itu ya, Tuhan suruh Abraham kan? ya. Nah, kenapa kok suruhnya harus tunggu pasal 21? Ya kan di pasal 16 juga bisa aja Tuhan suruh Abraham itu bebaskan Hagar gitu kan, bisa aja. Maksudnya begini, kenapa kok beda perlakuan Tuhan? Di ayat 16 disuruh pulang, di ayat 21 kok disuruh bebas? Itu pertanyaannya. Bedanya apa kira-kira? Hagarnya melakukan perbedaan apa di sini? Mungkin waktu pasal 16 Hagar diusir itu karena apa ya? Maksudnya karena hatinya Sarah yang nggak suka. Tapi di pasal 21 mungkin diusir tuh Allah merestui karena kesalahan Hagar. Kalau di pasal 16, ada nggak kira-kira indikasi kesalahan Hagar? Oh, yang memandang rendah kan? Iya, dikatakan juga di situ di pasal 16 juga ada ya. Hagar memandang rendah juga. Memandang rendah sama Sarah, tapi kan karena itu mah memang kesalahan Sarah, suaminya harus ngambil Hagar. Tapi kalau di pasal 21, Hagarnya bikin jahatnya sama Isa. Malah kalau di pasal 21 terkesannya Hagar tidak ada salah. Kalau saya baca ya Bu, di sini cuman Ismail itu main saja. Hagarnya nggak ada ngapa-ngapain loh. Anak itu katanya kan Ishak bertambah besar dan disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar waktu hari Ishak disapi. Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar main sama Ishak. Hagarnya nggak ngapa-ngapain loh. Gak ada kata Hagar, gak ada kata kerja sedikit pun. Cuman Ismailnya main, lalu dia diusir. Mungkin mainnya, saya pernah dengar sih katanya mainnya tuh kan usianya pasti lebih besar yang Ismail ini kan. Saya pernah dengar apa nggak tahu, nggak ada di teks sih, cuman katanya mainnya itu maksudnya apa ya, jadi nggak ini gitu sama sama adik yang kecilnya tuh katanya nggak ini menindas gitu kalau Nah, di ya, oke. Tapi sekali lagi saya menolak ya cara baca yang begitu. ya. Itu kita jangan teruskan. Karena apa? Karena nggak ada di teks. Nah, jadi misalnya kita ngajar ke keluarga atau misalnya di sekolah minggu gitu ya. Kalau nggak ada di teks, jangan dicari penjelasannya. Ya itu bahaya. Nah, jadi kenapa? Apa perbedaannya? Sebenarnya perbedaannya sederhana sekali. Perbedaannya apa? Di pasal 16 sama pasal 21. Apa yang Hagar alami? Kalau di pasal 16, dia kabur. Ya, ibu bapak perhatikan. Sarah menindas dia nggak tahan, dia kabur. Tapi di pasal 21, apakah Hagar kabur? Tidak kabur, dia lagi baik-baik. Anaknya main aja biasa begitu. Tapi Hagar mendapat perlakuan apa? Diusir. Nah ini beda. Bedanya apa?
Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu melawan penindasan dengan cara apa? Dengan cara berontak. Nggak pernah. Ya. Dan ini konsisten. Nanti misalnya di dalam surat 1 Petrus, Tuhan suruh kita tunduk kepada Tuhan, bukan hanya yang baik, tetapi juga yang jahat. Juga dalam surat Roma, tunduk kepada pemerintah, bukan hanya yang baik, tapi juga yang jahat. Jadi kalau kita ditindas, ya itu caranya bukan kabur. Ya, kalau kita menghadapi penderitaan, caranya bukan pergi, caranya bukan lepas ya, kabur gitu, walk away, bukan, nggak, itu bukan cara anak Tuhan, ya. Tapi Tuhan itu mau pakai penderitaan buat apa? Buat menguduskan kita, membentuk kita, memurnikan kita, ya. Tapi kalau di pasal 21 jelas Hagar diusir, ya, diusir. Nah, diusir ini penindasan yang tidak seharusnya dia terima. Karena apa? Karena ya sebenarnya Tuhan sudah suruh Hagar pulang dan Hagar taat, ya. Tapi perbudakan itu tidak boleh berlanjut. Makanya akhirnya Tuhan suruh Abraham perlakukan si Hagar ini sebagai orang merdeka. Ya, lepas dari perbudakan Abraham. Dan juga Tuhan tidak suka kalau keluarga Abraham memperbudak orang lain. Ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini ada di teks. Nah, jadi kita menemukan jawaban dari dalam teks. Ya. Nah, Allah itu bisa memproses kita lewat penindasan dan penderitaan yang kita alami. Sebenarnya, dalam tanda kutip, yang Sarah alami, juga dalam tanda kutip ya, waktu awal-awal, itu kan juga penindasan ya. Penindasan karena budaya ya. Dia tidak punya anak, dia akan didiskriminasi. Dia diomongin orang, ya, dia akan tertekan. Bahkan dia takut juga suaminya meninggalkan dia. Itu penderitaan, penindasan. Tetapi harusnya bagaimana? Harusnya Sarah itu juga dalam tanda kutip bisa kembali pada Tuhan ya. Biar apa? Biar dia diproses. Sabar menantikan janji Tuhan. Tapi apa yang Sarah lakukan? Dia pilih cara instan. Get away. Pokoknya saya keluar. Lepas dari penderitaan ini. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara hati-hati. Kita itu tanpa sadar suka punya mentalitas. Itu nggak suka menderita. Kita pengen cepet-cepet lepas dari penderitaan. Cepet-cepet berlalu. Tanpa kita itu diproses. Ya. Nah, ini kita harus belajar berdoa itu bukan minta penderitaan itu cepat berlalu, bukan. Tapi minta hati kita boleh semakin taat, semakin lembut, dan jiwa kita itu semakin dimurnikan. Ya, kerak-kerak dosa dan pemberontakan itu Tuhan lepaskan. Ya, bukan berarti saya juga mengatakan bahwa kita harus minta-minta sama Tuhan dikasih penderitaan, minta hidup susah. Bukan. Ya, kalau Tuhan kasih kita hidup bahagia, ya kita bersyukur. Tapi kalau Tuhan beri kita kesulitan, caranya bukan keluar. Caranya, nggak pernah cara orang Kristen itu daripada saya pusing, mending saya nggak usah. Nah, itu nggak pernah. Kalau Tuhan ke kita begitu, wah kita udah cilaka. Tuhan itu selalu ambil jalan pusing. Ya, ibu bapak ya, saya kasih tahu. Di dalam Alkitab, saya baca dan renungkan, Tuhan selalu mengambil jalan repot ya, untuk mencari dan menyelamatkan kita. Ya, kalau Tuhan itu nggak mau pusing, ya nggak akan ada cara keselamatan sepanjang yang ditulis di Alkitab. Ya. Nah, jadi orang Kristen itu tidak baik dan seharusnya spiritualitas yang dibangun itu bukan cepat-cepat minta penderitaan berlalu, bukan. Tapi minta Tuhan tolong murnikan saya di tengah-tengah penderitaan. Saya bisa melihat Tuhan. Nah, ini juga pergumulan. Saya juga bergumul. Kenapa? Ya kita nggak ada yang suka hidup susah. Kita nggak suka, nggak tahan terhadap penderitaan. Tapi justru ini satu jalan yang Tuhan mau kita latih. Ya, pulang, kata Tuhan kepada Hagar, kepada tuanmu itu. Ya, tapi Tuhan tahu ketika penderitaan itu dipakai dalam tanda kutip oleh orang-orang jahat atau kuasa jahat, udah menyalahi rencana Tuhan, ya Tuhan akan lindungi dan bebaskan kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini saya mau katakan bahwa Tuhan kita itu tidak pro penderitaan, tapi Tuhan juga tidak sepenuhnya menjanjikan bahwa hidup ikut dia itu tidak ada penderitaan. Ya, penderitaan dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Ya, ini yang pertama. Selanjutnya, nah, yang kita perlu ingat juga Allah tidak membiarkan penindasan dan kejahatan menghancurkan kita. Ya, Hagar itu mau mati 2 kali karena penindasan dari Sarah. Ya, pasal 16 dia masih hamil, pasal 21 dia bawa anak kecil, bekalnya habis, dia mau mati. Tapi Tuhan tidak membiarkan
penindasan itu menghancurkan Hagar. Hagar tetap dipelihara, Hagar dijaga hidupnya, Hagar diberkati. Meskipun dia tertindas, meskipun dia orang asing, tapi dia diberkati. Bahkan buat saya, apa berkat paling besar yang diterima oleh Hagar? Bukan air di padang gurun, tapi Hagar itu punya satu kesempatan dia memberi nama Tuhan. Maksudnya apa? Bertemu Tuhan secara pribadi dan bilang Tuhan itu El Roy. Tuhan yang melihat saya. Di padang gurun tidak ada yang melihat. Waktu kita lagi susah menderita, gak ada yang melihat. Tapi dikatakan El Roy, Tuhan yang melihat saya. Ya, itu indah sekali, luar biasa ya. Dan saya jadi ingat Mazmur 86 ya. Mazmur 86. Tuhan itu selalu berpihak pada orang-orang tertindas ya. Di dalam Mazmur 86 dikatakan, saya bacakan buat kita semua. Mazmur 86 mengatakan, ini doa Daud ya, memohon kasih setia ya. Arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Jadi Tuhan itu memberi matanya dan memberi telinganya kepada orang-orang yang tertindas ya, kepada orang-orang yang sengsara ya. Kemudian juga ada catatan di dalam kitab Mazmur juga indah sekali ya. Itu dikatakan apa? Bahwa Tuhan itu dikatakan bapa bagi anak-anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Tuhan di kediamannya yang kudus. Nah, yang menggetarkan itu apa? Kediamannya yang kudus. Kediaman Tuhan yang kudus itu di mana? Dia memperhatikan orang-orang yang lemah. Ya, dia memperhatikan orang-orang yang rentan. Kediaman Tuhan yang kudus bukan berarti Tuhan tuh jauh dari jangkauan kita. Tapi Tuhan memperhatikan orang-orang yang ada di tempat terendah, di padang gurun, di penindasan ya. Dia adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda ya. Nah, kemudian ibu bapak dan saudara, kita lihat di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, Allah itu tidak mendesain ya. Allah tidak mendesain. Tuhan itu tidak mendesain penindasan kepada Hagar. Hagar jadi korbannya. Itu tidak, bukan rencana Allah itu. Tapi justru yang kita bisa lihat di sini apa? Justru umat Allah ya, umat pilihan Allah itu bisa berbuat jahat dan menindas orang lain seperti itu. Sarah bisa mengorbankan orang lain. Abraham bisa diam saja, nggak peduli, tutup mata. Padahal mereka adalah bapak orang beriman. Nah, ini kita jangan berbangga diri ya. Kita anak-anak Tuhan ya, kita berkata bahwa kita orang pilihan ya. Tapi justru kita itu bisa jadi sadar atau tidak. Bisa buat jahat sama orang lain. Bisa menindas orang lain. Nah, itu kita harus hati-hati di sini. Dan di satu sisi kita menyadari anugerah Tuhan itu luar biasa. Kita dianggap anak-anak Tuhan dipilih bukan karena kita baik ya, kita jahatnya seperti itu. Tapi justru itulah anugerah ya, kasih karunia ya. Nah, di sisi lain ya, kita lihat bahwa Allah El Roy itu dia melihat Hagar dan berada di pihak orang-orang yang tertindas. Dalam rencananya Tuhan juga memelihara hidup Hagar dan keturunannya. Bahkan Hagar dan keturunannya juga menjadi satu bangsa yang besar. Seperti itu ya. Nah, tapi Bapak Ibu dan saudara, apakah kemudian Allah itu bagaimana begitu ya? Kemudian Allah itu mengatasi problem penindasan yang didapat oleh Hagar dan Sarah begitu ya. Nah, kita mesti melihatnya di dalam terang perjanjian baru. Di dalam terang perjanjian baru. Perhatikan bahwa Hagar adalah orang asing dan anaknya juga orang asing yang hampir saja mati kalau tidak ditolong Allah karena ditindas oleh dosanya orang lain. Nah, Allah El Roy, ya, dia adalah Allah yang melihat Hagar dalam kesendiriannya, dalam pelariannya. Allah yang melihat, Allah yang memalingkan matanya. Tapi kita tahu harga yang dibayar apa? Harga yang dibayar untuk Allah itu menebus bahkan orang-orang buangan seperti Hagar dan kita semua adalah satu titik, satu waktu Allah itu memalingkan wajahnya, dia tidak melihat anaknya sendiri yang menjadi korban penindasan dosa manusia. Ya, jadi ini harga penebusan ya. Tuhan menebus Hagar itu artinya Tuhan mengorbankan Yesus Kristus. Ya, Allah melihat Hagar dan kita semua
Harganya apa? Harganya Allah memalingkan wajahnya dari Kristus Yesus. Tidak melihat anaknya yang tunggal itu. Ya. Anaknya Hagar itu, Ismail itu, dia nangis-nangis kehausannya. Mau mati kehausannya. Tuhan dengar, Tuhan kasih air minum di padang gurun. Tapi anak Allah itu, satu kali dia teriak, aku haus, dan tidak ada yang kasih minum. Dikasih minum apa? Anggur asam. Ya, itu harga penebusan yang Allah beri untuk mengatasi penindasan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah eh, kita melihat bahwa manusia yang jatuh dalam dosa bisa saling menindas sesamanya, tetapi Tuhan Allah menanggung penindasan yang paling berat itu puncaknya ketika Yesus Kristus harus menanggung hukuman salib. Ya. Jadi, apakah Allah mengizinkan penindasan? Jawabannya adalah iya kepada anaknya sendiri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita lihat ya, ada beberapa poin yang menjadi perenungan terakhir. Kalau kita bertanya, bicara soal penafsiran teks-teks wanita, ya, banyak penafsir yang dari kelompok feminis tadi yang saya katakan berkata bahwa Allah itu main keras, ya, Allah itu melakukan violence kepada para perempuan. Nah, sebenarnya kalau kita baca baik-baik, dalam teks PL, kekerasan itu bukan hanya terjadi pada wanita, tapi juga pada pria dan bangsa-bangsa. Kalau kita mau pakai kata kekerasan, ya, misalnya hukuman mati. Hukuman mati terjadi pada banyak orang, misalnya ada banyak orang juga yang mati karena kesalahannya sendiri ya, misalnya Saul begitu ya. Eh, Kekerasan atau misalnya Tuhan juga suruh eh, untuk bangsa Israel itu membinasakan orang-orang Kanaan waktu mereka mau memasuki tanah perjanjian itu di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah ini jadi kita lihat kalau tanda kutip kekerasan atau kematian itu bukan hanya pada wanita tapi juga pria dan bangsa-bangsa. Kenapa kok ini terjadi? Nah kita perlu pahami begini. Kadang kita baca kekerasan itu salah ya. Kita pikir kekerasan atau kematian itu artinya adalah Tuhan menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan jahat sih. Demi Israel bisa masuk Kanaan, seluruh penduduk Kanaan ditumpas. Jadi kita pikirnya begitu. Tuhan kok menghukum orang yang nggak bersalah. Nah itu cara berpikir yang salah. Cara berpikir kita, lensa kita yang salah. Di dalam Hakim-Hakim, pasal 1, ada orang berdosa yang disuruh Tuhan bunuh. Tuhan suruh Israel bunuh dia. Ya, namanya Adoni Bezek. Tapi Israel nggak mau bunuh, cuma potong jarinya doang. Potong jarinya doang. Tuhan suruh Israel bunuh orang itu, Israel nggak mau bunuh, Israel cuma potong jarinya. Tahu orang itu yang dipotong jarinya ngomong apa? Orang itu bilang, saya harusnya nggak cuma dipotong jari, saya harusnya dapat yang lebih besar. Dia aja sadar, dia bersalah dan harus dihukum. Kenapa kok ya orang Kristen suka merasa orang itu nggak bersalah, kok Tuhan yang bersalah? Nah, ini logika yang aneh. Jadi kekerasan atau kematian yang ada di dalam PL itu bukan hukuman Tuhan kepada orang yang tidak bersalah, bukan. Tapi memang konsekuensi yang harus ditanggung orang-orang berdosa, orang-orang bersalah. Kenapa kok konsekuensinya besar, harus kematian? Karena Tuhan mau lindungi umatnya. Jangan umatnya terkontaminasi oleh dosa. Nah, masalahnya kita kan orangnya terlalu baik ya. Orang Kristen lebih terlalu baik daripada Tuhan ya. Kita nggak tega kalau orang berdosa mati. Ya, kita biarkan mereka hidup di tengah-tengah kita. Itu kayak kita maki-maki. Akhirnya apa? Akhirnya bangsa Israelnya jadi orang Kanaan, jadi tidak taat Tuhan, jadi rupanya itu jadi bejat sekali, jadi menyembah berhala, begitu ya. Kita itu nggak mau taat sama Tuhan, pikir cara kita lebih baik. Nah, sebenarnya Tuhan itu ketika dia menghukum mati orang-orang bersalah, itu bentuk proteksi kepada kita. Supaya ini kamu jangan, dalam tanda kutip, terkontaminasi oleh orang-orang berdosa. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita di sini perlu melihat kekerasan dengan lebih balance ya. Tuhan bukan menindas kemanusiaan, umat manusia, tapi Tuhan menghukum dosa. Dan puncak Tuhan menghukum dosa, kita lihat pas di mana? Di atas kayu salib. Maka Allah itu konsisten, dosa harus dihukum. Pada akhirnya, hukuman dosa yang paling puncak di mana? Di kayu salib. Yesus Kristus yang tanggung. Ya. Nah, jadi ini kira-kira yang boleh menjadi perenungan kita. Ya, saya harap kita boleh sama-sama merenungkan ini. Betapa Allah itu mengasihi kita umatnya dan dia tidak toleran ya terhadap dosa umatnya. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas
segala Tuhan, rajakanlah Kristus.